A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa fa huwa mu'min. Ila akhir ayat. Allahumma ja'al khairu umrina akhiruhu wa khairu amalina khawatimahu wa khairu ayyamina yawma alqaka fih. Sadaqallahul adzim. Bagus sekali temanya ya, berkaitan dengan amal saleh. Ketika tadi Pak Zakaria menyampaikan ya, maka siapa yang tidak tahu hadis Rasulullah SAW dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis ke nomor 4, An Ibni Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna hadukum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma 'alaqatan mithla dhalik thumma mudghatan mithla dhalik thumma arsala al-malak fayanfukhu ar-ruh bi 4 kalimatin waktub rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa syakiyyin aw sa'idin ila akhir hadis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis cukup panjang ya. Yang tadi bacakan di muqaddimah itu bagian dari awal hadis sampai pertengahan hadis. Dari pertengahan hadis ke akhir hadis ya, penjelasannya tidak sudah disebutkan Pak Zakaria ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda melalui hadis dari Abdurrahman ya Abdullah bin Mas'ud ya. Kalau dalam hadis singkatnya disebut Ibnu Mas'ud, anaknya Abdullah bin Mas'ud namanya Abu Abdurrahman ya. Hadis ini berasal dari Rasulullah SAW ya. Siapapun dari kalian ya, ketika dikumpulkan ya fi batni ummihi ya, di rahim ibu kalian 40 yauman 40 hari pertama, maka nutfah itu bercampur ya. Setelah itu 40 hari berikutnya mithla dzalik thumma 'alaqatan mithla dzalik ya, menjadi alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi mudghah. Kalau dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12, setelah 40 hari mudghah itu Allah sempurnakan bentuknya menjadi bentuk yang lain ya. Nanti ada tangannya, ada jari jemarinya, Allah sempurnakan dalam penciptaannya. Maka dalam hadis tersebut Allah mengutus malaikat fayanfukhur ruh untuk meniupkan ruh ya di hari ke-120 ya, usia kehamilan seorang wanita di hari ke-120, maka Allah utus malaikat untuk meniupkan roh. Maka setelah roh itu ditiupkan ya, malaikat menulis 4 hal. Ini yang nanti kita bahas sesuai dengan tema. Yang pertama adalah rizqihi wa ajalihi, yang kedua, yang ketiga wa amalihi, kemudian yang keempat ya syakiyyin aw sa'idin, berkaitan dengan takdirnya. Yang tertulis ada rizkinya sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak usah khawatir karena jatah itu sudah diberikan, sudah ditulis semenjak kita hidup ya 4 bulan di kandungan ibu kita. Apa kemudian yang ditulis adalah ajalihi, ajalnya sudah Allah tentukan. Ya. Maka yang ketiga ini sudah dengan tema amalihi, amalnya pun sudah dipastikan oleh Allah, sudah dituliskan. Ya. Maka sesuai dengan surat Luqman ayat ke-34 ayat terakhir, wa ya'lamu ma fil arham, sesuatu yang ghaib ya,
kita tidak tahu apa yang ada di dalam rahim. Artinya ketika nanti lahir di dunia, ia menjadi orang yang banyak beramal soleh atau sebaliknya. Makanya tadi sudah disampaikan Pak Oki ya, berkaitan dengan amal soleh ya. Maka benar sekali, maka akhir hadisnya akan datang masa pada seorang hamba Allah ya, semasa hidupnya ia beramal amalan ahli surga, bahkan antara dia dengan surga hanya dhiro'an, sejengkal. Saking dekatnya Rasul ibaratkan sejengkal antara dia dengan surga. Tapi ternyata di akhir kehidupannya ia beramal amalan ahli neraka, maka ia dimasukkan ke dalam neraka. Atau sebaliknya, seorang hamba Allah yang semasa hidupnya beramal amalan ahli neraka, bahkan jarak antara dia dengan neraka hanya sejengkal, namun di akhir kehidupannya ia beramal amalan ahli surga, maka Allah masukkan ia ke dalam surga. Maka dalam beramal soleh syaratnya cuma satu ya, saya sebutkan di dalam muqaddimah, man amila salihan min dzakarin wa unsa fahuwa mu'min. Ini syaratnya ya, siapapun yang beramal soleh, laki-laki perempuan, kalau ia beriman, falanuhyiyannahu, Allah pastikan pasti akan diberi pahala, kebaikan di dunia plus ya ganjaran yang Allah simpan di akhirat kalau ia beramal baik ya dalam keadaan beriman ya. Insyaallah ya, jadi paham ya berkaitan dengan tadi ya disampaikan Pak Oki, Pak Zakaria ya, atau Pak Rahmat tadi, betul ya. Jadi saya cantumkan yang pertama dalam hadis Rasulullah dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis keempat ya. Memang pada intinya adalah ketika kita bermohon kepada Allah, Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu, ya Allah aku bermohon kepadamu ya Allah, jadikan umur terbaikku ya akhirahu, di akhirnya, wa khairu amalina khawatimahu, dan ya Allah, jadikan amalan terbaikku ya Allah itu di penghujungnya ya, yang baik ketika ia hidup beramal baik, di akhir kehidupannya pun ia ditutup dengan amal kebaikan. Maka Rasul anjurkan 3 doa di sujud terakhir. Ya Allah, tetapkanlah iman Islam dalam hatiku sampai matiku. Ya Allah, berikanlah kesempatan taubat sampai sebelum matiku. Ya Allah, jadikanlah akhir kematianku husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.